Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton video ini sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian semua yang udah sering nonton video aku dan udah subscribe juga. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillah ya teman-teman, di tempat aku hari ini tuh hujan. Masya Allah banget akhirnya ya, setelah beberapa hari tuh panas, akhirnya hari ini hujan. Masya Allah teman-teman, adem banget. Kalau di tempat kalian gimana nih cuacanya sekarang? Apakah lagi hujan juga atau emang lagi panas ngebletrak banget nih? Ini tuh aku recordnya di hari Kamis ya teman-teman, dan kebetulan di sini tuh hujan. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang memang pekerjaannya itu banyak banget ya teman-teman, Masya Allah, dari pagi sampai sore sampai malam sampai tidur lagi, pokoknya banyak sekali gitu ya kalau harus ditata mah. Gimana pun cuacanya, gimana pun keadaannya, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Kayak ini nih ya, hari ini tuh cuacanya hujan, adem, pengennya merebahan, rengkolan, scroll HP gitu ya, rebahan sama bocil. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui mungkin yang udah sering nontonin video Mama Alma dari sebelum-sebelumnya. Kalau aku tuh di rumah memang ada kerjaan sampingan seperti ini ya teman-teman, yaitu motong-motongin bahan untuk dijadikan dompet. Alhamdulillah pokoknya ya, ini tuh memang sesuai keinginan aku ya teman-teman, dan alhamdulillah Allah mengabulkannya. Aku tuh selalu pengen menjadi orang yang sibuk teman-teman, sibuk dalam artian dalam hal bagus ya, sibuk pokoknya mempersibuk diri dengan hal-hal yang positif lah ya, diusahakan itu selalu produktif ya, walaupun terkadang aku juga suka ngerasa bosan, lelah, tapi ya wajar ya teman-teman, karena nggak setiap hari kita selalu powerful gitu, enggak, pasti ada hari-hari dimana kita ngerasa lelah, bosan dan sebagainya. Nah, dan terkadang dengan kesibukan ini, kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga ngerjain kerjaan rumah yang seabrek-abrek dan bocil yang Masya Allah tabarakallah lagi aktif-aktifnya, terkadang kita itu sampai lupa akan diri sendiri ya teman-teman, ya nggak sih? Kalian kayak gitu juga nggak sih? Kadang kita selalu sibuk memikirkan kerjaan rumah, mikirin kebahagiaan anak dan suami, dan terkadang kita sampai lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Maka dari itu, sambil teman-teman ngelihatin aktivitas Mama Alma hari ini yang lumayan agak-agak banyak ya, di sini juga Mama Alma mau sedikit membahas dan sharing-sharing tentang bagaimana cara membahagiakan diri sendiri yang patut kita coba nih. Nah, ini tuh seperti biasa ya teman-teman, bukan untuk menggurui ya. Ini tuh hanya sekedar untuk sharing-sharing aja, karena Mama Alma juga di sini belajar ya, belajar dan terus belajar. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan Mama Alma lebih baik lagi, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pengingat untuk teman-teman semuanya. Karena Mama Alma yakin sih setiap ibu rumah tangga, teman-teman dan bunda-bunda juga udah pasti tahu lah bagaimana cara untuk membahagiakan dirinya sendiri, dan di sini hanya untuk sharing-sharing aja ya teman-teman. Dan ini Ayah Alma tuh udah pulang ya. Sebenarnya ini kan hari Kamis dan tanggal merah, tapi Masya Allah tabarakallah, jadi bosnya Ayah Alma itu mau berangkat hajian teman-teman, jadi mengadakan pengajian di rumahnya, dan Ayah Alma juga menghadirinya. Alhamdulillah nih pulangnya tuh dibekelin seperti ini ya. Terus Ayah Alma juga beli semangka nih teman-teman, karena kita tuh emang doyan banget semangka, jadi aku pesen tuh tadi ya beli semangka ya, jadinya dia alhamdulillah bawa semangka nih. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Sebelum membahas cara membahagiakan diri sendiri, kita tuh perlu tahu ya kenapa sih hal itu perlu dilakukan. Nah, kebahagiaan bisa membantu kita menjalani hidup dengan damai ya teman-teman, memiliki hubungan baik dengan orang lain, mampu belajar hal baru, serta mencapai tujuan dan kesuksesan. Apalagi kita itu seorang ibu ya, ketika seorang ibu bahagia, nanti juga akan tercurahkan kebahagiaan itu kepada anak yang sedang diasuhnya.
tentunya. Selain itu, perasaan bahagia juga bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental kita ya tentunya. Resiko stres udah pasti akan berkurang, bahkan menurunkan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Untuk bisa membahagiakan diri sendiri dan mendapatkan manfaatnya, kita bisa melakukan beberapa cara seperti yang pertama, terbiasa tersenyum. Tersenyum, iyalah ya teman-teman. Sederhana emang, tapi dengan tersenyum bisa memicu perasaan bahagia loh. Tapi bukan berarti kita harus tersenyum sepanjang waktu gitu ya, enggak lah. Cobalah kita untuk tersenyum ketika kita ngelihat cermin, lagi ngaca, ngelihat diri sendiri, senyum kepada diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Atau kita misalkan lagi ngerasa sedih, cobalah untuk kita tersenyum, karena dengan tersenyum bisa membangkitkan kebahagiaan di dalam diri kita. Yang kedua adalah lakukan hal yang disukai. Ini tuh harus banget ya teman-teman. Jangan karena kita itu menuntut diri kita untuk menjadi istri yang sempurna, untuk menjadi ibu yang sempurna, akhirnya kita melalaikan hal-hal yang kita sukai gitu ya teman-teman. Janganlah ya. Pastikan kita juga harus mementingkan diri kita sendiri di atas kepentingan suami dan anak tentunya ya. Walaupun memang semuanya juga sama-sama penting, tapi kita juga harus melakukan hal-hal yang kita sukai. Aktivitas-aktivitas apa saja yang kira-kira bikin kita bahagia, yang kita suka, misalkan seperti suka berkebun, atau suka olahraga, suka memasak, suka merawat diri, pokoknya hal-hal yang kita suka lah ya teman-teman. Dan pastinya kalian juga tahu lah ya apa yang harus kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah detox media sosial. Terkadang yang kita lihat di media sosial itu hanya keindahan-keindahan saja ya yang diperlihatkannya teman-teman. Dan gak jarang juga hal-hal itu tuh membuat kita kayak rendah diri, insecure, pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Ketika kita sedang merasa insecure, ketika kita sedang merasa rendah diri, ketika kita sedang tidak fokus gitu ya, hanya fokusnya dengan keburukan-keburukan saja, coba deh untuk mendetoks media sosial. Coba juga untuk menjauhkan HP gitu ya teman-teman. Bisa juga kita tidak aktifkan HP dulu, dimatiin dulu deh HP-nya, kita menghabiskan waktu dengan keluarga tercinta gitu ya teman-teman. Itu bisa juga kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah bersosialisasi dengan orang lain. Seperti kita semua ketahui ya, kalau manusia itu memang makhluk sosial. Jadi udah harus banget ya teman-teman, seenggaknya walaupun memang kita introvert ibaratnya ya, haruslah sekali-sekali kita bersilaturahmi dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara. Bisa juga lah lewat HP ya, teleponan atau curhat-curhat sedikit, itu harus banget juga kita lakuin. Atau enggak bikin grup yang isinya teman-teman baik kita gitu ya, teman-teman yang kita udah akrab, untuk sekedar hahaha dan membahagiakan diri kita sendiri. Lanjut, untuk yang kelima adalah berteman dengan orang baik, berteman dengan orang-orang yang positif tentunya ya teman-teman. Udah sering banget sih aku bilang kayak gini ya di video-video aku sebelumnya juga. Pokoknya teman yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif itu pasti akan memberikan dampak yang positif juga kepada diri kita ya. Terus kemudian juga kita harus memiliki support system. Nah, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri ya, support system kita yang utama siapa sih kalau bukan suami ya teman-teman. Maka dari itu para suami, kalian tuh harus benar-benar jadi orang yang mengutamakan istri, harus mendukung istri ya. Jangan sampai kesehatan mental istri itu terguncang. Apalagi seorang istri, seorang ibu yang bersama toddler itu pasti rentan banget sama yang namanya stres ya. Makanya para suami, para bapak-bapak, ayolah harus bisa diajak kerjasama sama istri. Kalau misalkan istri lagi mau sendiri, istri lagi mau membahagiakan diri dia sendiri dengan caranya. Karena nggak jarang juga ya ada suami yang cuek, suami yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan aja suami kita itu dijadikan suami yang soleh, dijadikan suami yang pengertian, dan dia juga bisa diajakin kerjasama dalam segala hal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian cara membahagiakan diri sendiri yang terakhir adalah pastinya tingkatkan rasa syukur. Dengan terbiasa bersyukur, kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain juga bisa hilang ya teman-teman. Pokoknya selalu berusaha untuk bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita dapat, dengan hal-hal kecil yang kita miliki. Pokoknya ingat selalu sama Allah deh ketika kita ngerasa kecil, ngerasa rendah diri gitu ya. Ingat selalu sama Allah, ingat selalu dengan
dengan hal-hal dan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan selalu syukuri semua itu. Memang mungkin kalau ngomong gampang, prakteknya susah. Iya emang Mama Alma juga sama teman-teman, terkadang susah banget ya mau bersyukur tuh. Tapi pelan-pelan aku juga belajar dan teman-teman juga harus belajar ya untuk selalu bersyukur setiap harinya. Oke deh teman-teman semua, Masya Allah tabarakallah ya, itu dia tadi beberapa cara membahagiakan diri sendiri yang patut kita coba dan Mama Alma coba juga tentunya ya. Yang pertama adalah terbiasa tersenyum, yang kedua lakukan hal yang disukai, kemudian yang ketiga detox media sosial, yang keempat kita harus bersosialisasi dengan orang lain, yang kelima berteman dengan orang yang baik dan positif, yang keenam kita harus memiliki support system, dan yang terakhir adalah tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga masih banyak ya cara-cara lain untuk membahagiakan diri kita sendiri. Pokoknya teman-teman dan bunda-bunda juga pasti tahu lah ya apa yang harus dilakukan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Semangat ya untuk kita para ibu rumah tangga. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nontonin video aku dan udah menemani kegiatan aku hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari tadi aku mulai ngerjain kerjaan sampingan, terus kemudian aku potong-potong semangka, dan kemudian aku lanjut ini terakhir aku masak ya. Masya Allah banget. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sampai ketemu di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.